Asal-usul nama Blora. Menurut cerita rakyat, Blora berasal dari kata belor yang berarti lumpur, kemudian berkembang menjadi beloran yang akhirnya sampai sekarang lebih dikenal dengan nama Blora. Secara etimologi, Blora berasal dari kata Y plus LORAH. Y berarti air, dan Lora berarti jurang atau tanah rendah. Dalam bahasa Jawa sering terjadi pergantian atau pertukaran huruf W dengan huruf B, tanpa menyebabkan perubahan arti kata, sehingga seiring dengan perkembangan zaman kata WAILORAH menjadi BAILORAH, dari BAILORAH BALORA, dan kata BALORA akhirnya menjadi Blora. Jadi nama Blora berarti tanah rendah. Perang ini dekat sekali dengan pengertian tanah berlumpur. Blora era kerajaan. Blora di bawah Kadipaten Jipang. Blora di bawah pemerintahan Kadipaten Jipang pada abad 16, yang pada saat itu masih di bawah pemerintahan Demak. Adipati Jipang pada saat itu bernama Aryo Penangsang, yang lebih dikenal dengan nama Arya Jipang. Daerah kekuasaan meliputi Pati, Lasem, Blora, dan Jipang sendiri. Akan tetapi setelah Jaka Tingkir, Hadiwijaya, tata Demak pusat pemerintahan dipindah ke Pajang. Dengan demikian Blora masuk Kerajaan Pajang. Blora di bawah Kerajaan Mataram. Kerajaan Pajang tidak lama memerintah karena direbut oleh Kerajaan Mataram yang berpusat di Kota Gede Yogyakarta. Blora termasuk wilayah Mataram bagian timur atau daerah Bangwetan. Pada masa pemerintahan Pakubuwanai, tahun 1704 sampai tahun 1719, daerah Blora diberikan kepada puteranya yang bernama Pangeran Blitar dan diberi gelar Adipati. Luas Blora pada saat itu 3.000 karya, satu karya sama dengan hektar. Pada tahun-tahun 1719 sampai tahun 1727 Kerajaan Mataram dipimpin oleh Amangkurat keempat, sehingga sejak saat itu Blora berada di bawah pemerintahan Amangkurat keempat. Blora di zaman Perang Mangkubumi, tahun-tahun 1727 sampai tahun 1755. Pada saat Mataram di bawah Pakubuwana II, tahun 1727 sampai tahun 1749, terjadi pemberontakan yang dipimpin oleh Mangkubumi dan Mas Sahid. Mangkubumi berhasil menguasai Sukawati, Grobogan, Demak, Blora, dan Yogyakarta. Akhirnya Mangkubumi diangkat oleh rakyatnya menjadi raja di Yogyakarta. Berita dari Babat Giyanti dan Serat Kuntaratama menyatakan bahwa Mangkubumi menjadi raja pada tanggal 1 Surat tahun Alif 1675, atau tanggal 11 Desember tahun 1749. Bersamaan dengan diangkatnya Mangkubumi menjadi raja, maka diangkat pula para pejabat yang lain, diantaranya adalah pemimpin prajurit Mangkubumen, Wilatikta, menjadi Bupati Blora. Blora di bawah Kasultanan. Perang Mangkubumi diakhiri dengan Perjanjian Giyanti, tahun 1755, yang terkenal dengan nama Palihan Negari, karena dengan perjanjian tersebut Mataram terbagi menjadi dua kerajaan, yaitu Kerajaan Surakarta di bawah Pakubuwana III, sedangkan Yogyakarta di bawah Sultan Hamengkubuwanai. Di dalam Palihan Negari itu, Blora menjadi wilayah Kasunanan sebagai bagian dari daerah Mancanegara Timur, Kasunanan Surakarta. Akan tetapi Bupati Wilatikta tidak setuju untuk masuk menjadi daerah Kasunanan, sehingga beliau memilih mundur dari jabatannya. Blora Kabupaten. Blora sebagai kabupaten. Sejak zaman Pajang sampai dengan zaman Mataram, Kabupaten Blora merupakan daerah penting bagi pemerintah pusat kerajaan. Hal ini disebabkan karena Blora terkenal dengan hutan jatinya. Blora mulai berubah statusnya dari Apanage menjadi daerah kabupaten pada hari Kamis Kliwon, tanggal 2 Surat tahun Alif 1675, atau tanggal 11 Desember tahun 1749 Masehi, yang sampai sekarang dikenal dengan hari jadi Kabupaten Blora. Adapun bupati pertama adalah Wilatikta. Perjuangan rakyat Blora penjajahan. Perlawanan rakyat Blora yang dipelopori petani muncul pada akhir abad ke-19 dan awal abad ke-20. Perlawanan petani ini tak lepas dari memperburuk kondisi sosial dan ekonomi penduduk pedesaan pada waktu itu. Pada tahun 1882 pajak kepala yang diterapkan oleh pemerintah penjajah sangat memberatkan baginya pemilik tanah petani. Di daerah-daerah lain di Jawa, kenaikan pajak telah menimbulkan pemberontakan petani. Peristiwa Cilegon pada tahun 1888. Selang 2 tahun kemudian seorang petani dari Blora memulai perlawanan terhadap penjajahan oleh Samin Surasentiko. Gerakan Samin sebagai gerakan petani anti-kolonial lebih cenderung menggunakan metode protes pasif, yaitu suatu gerakan yang tidak merupakan pemberontakan radikal.
Beberapa indikator penyebab adanya pemberontakan untuk kolonial penjajahan antara lain, berbagai macam pajak diimplementasikan di daerah Blora, perubahan pola pemakaian tanah komunal dan pengawasan Belanda mengenai penggunaan hasil hutan oleh penduduk. Indikator-indikator ini memiliki hubungan langsung dengan gerakan protes petani di daerah Blora. Gerakan ini mempunyai corak MILLINARISME, yaitu gerakan yang tidak adil dan mengharapkan zaman emas yang makmur.